Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah situasi wabah ini atau penyakit ini, Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan, masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa menjalankan aktivitas ya, walaupun belum normal seperti biasanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan hikmah atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, tetap semangat dalam ibadahnya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Insya Allah ya, kita selalu berdoa penyakit ini, wabah ini Allah angkat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya perjuangan kita terhadap Masjidil Aqsa. Kita lihat atau kita baca sejarah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini pasti ada misi, pasti ada amanah ya. Seperti hadis-hadis yang disampaikan di sebelumnya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat ya, ayyum masjidin wudi'a fil ardi awalan, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Haram. Nah, kemudian ditanya kembali, ya, masjid apa? Ya. Rasulullah menjawab Masjidil Aqsa. Ketika ya, jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini memiliki kedudukan yang istimewa terkait Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bangunan tertua, dua bangunan tertua di dunia yang dimiliki oleh umat Islam ya. Setelah itu amanah ini dilanjutkan kembali oleh nabi-nabi setelahnya ya. Ketika Nabi Adam ya, membangun Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ya, itu belum dalam bangunan yang utuh, hanya pondasinya saja. Setelah itu dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya ya, termasuk Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim menyempurnakan pembangunan Ka'bah atau Masjidil Haram. Setelah itu beliau diperintahkan untuk datang ke Masjidil Aqsa ya. Yang mana Nabi Ibrahim ini aslinya adalah orang Irak ya. Dalam Al-Quran itu wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna. Itu adalah perintah bahwasanya Nabi Ibrahim ya, yang dulunya bukan siapa-siapa, ketika Allah perintahkan datang ke Masjidil Aqsa, Allah muliakan beliau, Allah angkat derajat beliau. Jadi Masjidil Aqsa ini bisa mengangkat derajat manusia ya. Ketika datang ke Masjidil Aqsa, barulah ya, Nabi Ibrahim dikenal seluruh dunia. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, beliau mengalami ujian yang begitu luar biasa untuk mensyiarkan Islam. Tetapi apa? Coba kita lihat. Ketika datang ke Masjidil Aqsa, melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah angkat derajat beliau. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi siapa saja yang memuliakan Masjidil Aqsa. Salah seorang ulama Palestina pernah berkata, barang siapa yang memuliakan Masjidil Aqsa, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya. Derajat kita di dunia, posisi pekerjaan kita, seorang direktur, komisaris, seorang yang memiliki posisi yang
luar biasa di pekerjaan, ya, Allah bisa angkat posisi itu. Ya. Kalau hanya sekedar posisi dunia, Allah bisa berikan. Tetapi kita bukan itu yang kita inginkan. Ya. Yang kita inginkan adalah posisi yang di akhirat kita itu seperti apa. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau merugi? Ya. Jadi perjuangan Masjidil Aqsa ini panjang. Sejarah dunia, apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya, semuanya hampir semuanya itu berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Coba sebut apa, ya, kondisi umat Islam, ya, sekarang misalnya itu, ya, atau barometer tolak ukur keadaan kondisi umat Islam itu ada di Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak peduli dengan kondisi Masjidil Aqsa, umat Islam ini akan semakin terpecah. Ya. Kita lihat sejarah. Di zaman Rasulullah SAW, itu yang menguasai Masjidil Aqsa adalah bangsa Romawi. Ya. Bangsa Romawi kita tahu. Ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah belum mencapai, ya, kemenangan untuk merebut Masjidil Aqsa. Setelah itu dilanjutkan, ya, amanah itu. Ya. Ketika sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Ternyata di zaman Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam, berhasil, ya, tanpa peperangan. Ya, akhirnya Islam diambil, ya, yang awalnya dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya. Ingat, siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia menguasai seluruh dunia. Ya. Ketika itu Romawi menguasai seluruh dunia, menjadi penguasa dunia. Ya. Ketika datang Islam melalui Umar bin Khattab, Islam berjaya, semakin kuat. Setelah itu zaman berlalu, ya, bangsa Salib atau Romawi mengambil kembali Masjidil Aqsa. Setelah itu Islam, ya, melanjutkan perjuangan melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi perjuangan terus berlanjut sampai akhirnya sekarang kondisi Masjidil Aqsa dikuasai oleh bangsa Yahudi. Ya. Dan mereka akan bertahan untuk meyakini bahwasannya ini adalah tempat mereka, tempat yang mulia bagi mereka. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, Masjidil Aqsa, ya, atau daerah Baitul Maqdis itu adalah tempat yang suci bagi seluruh agama, termasuk, ya, agama-agama yang lain. Tetapi, ya, Masjidil Aqsa ini memiliki yang sangat istimewa di sisi umat Islam. Karena di sini kita tahu kiblat pertama umat Islam, ya, tempat lahirnya, ya, para ulama, tempat kuburannya para tabi'in, para sahabat, banyak di Masjidil Aqsa. Ya. Apalagi proses nanti ketika berakhirnya dunia ini, ya, menjelang kiamat itu, ya, umat Islam, ya, seluruhnya, ya, akan menuju Masjidil Aqsa, ya, mengambil itu di tangan orang Yahudi, ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Itu adalah perjuangan-perjuangan yang harus kita sadari bahwasannya Masjidil Aqsa adalah hak umat Islam. Kita harus berjuang. Jangan biarkan, ya, lampu Masjidil Aqsa itu redup. Kalau sudah redup lampu Masjidil Aqsa, akan hancur Islam. Nah, kita punya keyakinan untuk bahwasannya ini adalah milik kita bersama. Ya. Apapun mazhab kita, pendapat kita, ya, kita mengambil masalah fikih seperti apa, masalah yang lain seperti apa, terkait perjuangan ini harus kita sadari, ya. Timbul pertanyaan, bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Masjidil Aqsa sekarang? Bisa, pasti bisa, karena Allah yang berkuasa atas muka bumi ini, ya. Tetapi ketika Allah selamatkan sekarang, apa sarana perjuangan kita? Karena memperjuangkan Masjidil Aqsa, hadiahnya atau tiket yang Allah berikan, yaitu surga Firdaus, itu begitu besar. Ya. Itu adalah sarana yang harus kita sadari. Meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mudah, ya, tidak gratis, harus ada perjuangan. Kita ibadah ini bukan sekedar sholat, terus zakat, infak, sedekah, tidak, ada perjuangan. Itu yang Allah sisihkan kepada kita sampai hari kiamat. Kalau kita
dalam hidup ini sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala belum pernah ya sedikit pun memperjuangkan Masjidil Aqsa, betapa meruginya kita. Ya. Apalagi ya, dalam Al-Qur'an, wastami' yaumal yunadil mudadi bim makan qarib. Ya, dengarkanlah seruan penyeru. Artinya malaikat Israfil. Mim makanin qarib. Dari tempat terdekat, artinya Masjidil Aqsa. Malaikat Israfil akan turun meniupkan ya sangkakala terjadilah kiamat. Dan seluruh manusia ya, akan dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Kita semuanya akan menuju Masjidil Aqsa. Dengan apa? Dengan pesawat, dengan mobil, kendaraan? Tidak. Dengan amalan ibadah masing-masing. Walaupun sekarang kita jauh di Riau, ya, jauh di Sumatera, jauh di Indonesia, semua kita akan berbondong-bondong menuju Masjidil Aqsa ya, dengan amalan ibadah masing-masing. Kita tidak tahu dimensi dunia apakah masih seperti ini atau padang pasir, wallahu alam, Allah yang berkuasa ya. Yang penting semua kita akan menuju Masjidil Aqsa dan akan ditanya, pernah nggak kita memperjuangkan Masjidil Aqsa sedikit pun ya. Mudah-mudahan ya kita bisa paham bahwasanya perjuangan Masjidil Aqsa ini adalah seumur hidup sampai hari kiamat. Kita umat Islam harus ya bersama-sama, tidak usah saling berpecah belah ya. Kalau kita berpecah belah, musuh-musuh Allah atau musuh-musuh Islam semakin kuat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah atas setiap kejadian dan kita meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.